Halo, selamat sore. Ketemu lagi. Salam sehat dari aku ya. Untuk keluarga-keluarga tercinta yang kita sayangin. Nah, ini hari Minggu aku nggak terlalu pergi untuk ke tempat di mana aku mau ngambil video jauh-jauh ya, karena pasti rame tempatnya kalau hari Minggu. Jadi aku eh, ngambil aja mau sedikit apa ya, mengisi waktu. Aku ada di depan rumah aja. Di depan rumah aku mau sedikit apa ya, mau kasih hal-hal hal-hal yang positif lah. Setiap orang punya hak untuk menyampaikan hal-hal yang positif kepada orang lain. Nah, orang lain juga punya hak untuk menerima hal-hal positif dari siapapun. Oleh karena itu, sebenarnya hidup kita ini tidak bisa dibatasi hanya oleh karena lingkungan, oleh karena keadaan, oleh karena perbedaan, oleh karena sesuatu hal. Ya, aku kemarin ketemu sama teman aku. Dia berapa tahun yang lalu itu katanya naik haji. Dia sudah naik haji. Nah, udah 5 tahun yang lalu pulang dari haji lah gitu. Nah, terus beliau ini pulang dari haji itu udah damai, udah tenang, udah suka katanya, udah apa ya gitu. Terus saya bilang, baguslah Bu Haji, saya bilang gitu. Terus kemarin itu cerita katanya sekarang dalam keadaan kesehatannya sedikit terganggu, jadi susah untuk berjalan katanya gitu. Saya bilang, terus ada timbul kayak sedikit luka-luka di kakinya. Saya bilang, Bu Haji, ini saya ada masukan, tapi dicoba aja. Saya kan bukan orang medis, bukan apa, tapi dicoba aja, Bu Haji, dicoba aja. Bu Haji, karena ini kan sudah kasih obat ini obat itu juga dia nggak mau kering. Saya bilang dicoba aja ya Bu Haji ya, ambil sisi positifnya aja, dicoba aja. Saya bilang coba Bu Haji ambil minyak kelapa, terus taruh kunyit yang asli, jangan kunyit yang sudah jadi bubuk atau kunyit yang sudah kering, tapi kunyit yang masih basah. Kunyit yang masih basah dipotong-potong agak kasar-kasar boleh, dipotong kecil-kecil gitu boleh, diparut juga boleh. Nah, setelah itu ini aja dipanasin. Minyak itu dipanasin bersama kunyit. Dipanasin, kalau bisa waktu manasinnya pakai seperti kaleng lah. Jadi cari kaleng bekas yang bersih. Mungkin kaleng apa ya sekarang itu? Mungkin kaleng sarden atau kaleng kornet ya, dicuci dulu yang bersih, karena lebih bagus itu dari kaleng gitu. Saya bukan orang medis, ini saya sudah coba dan sudah saya lakukan, dan juga dipraktekin juga pernah dipraktekin juga kepada tetangga dulu, nggak sembuh-sembuh dia pakai ini. Nah, lalu dia bilang oke deh, nanti mau coba juga, nggak ada salahnya juga mencoba. Nah, hal-hal yang kayak gini nih yang membuka wawasan kita, membuka hati kita itu, menyambut hal-hal yang positif itu dengan baik. Nah, saya belum dapat lagi nih telepon dari dia, karena janji nanti hari apa kita mau WA, mau lewat WA katanya gitu. Mau WA-WAan biasalah teman gitu ya. Mau WA-an oke, tapi saya tunggu belum, karena ini hari Minggu mungkin belum ya. Nah, saya juga berbagi hal demikian. Saya tahu apa yang kita pernah pernah lakukan dan terjadi, dan itu memang baik gitu, nggak ada salahnya kita berbagi bersama. Karena saya dulu pernah punya tetangga, punya teman itu sembuh dari situ, kering dengan sendirinya. Jadi itu kuman-kumannya tuh, bakteri-bakterinya tuh sembuh. Dulunya kalau mau jalan itu dia susah karena bengkak dan sedikit basah. Nah, dengan adanya itu dia tuh jadi kering. Nah, jadi kering sekarang. Orangnya tuh ada di Jawa ya, pulang ke Solo karena dia punya toko batik, dia suka jualan batik ya. Jadi dia pulang itu udah sembuh, dan itu sekarang udah nggak ada kontak, karena ini nomor saya ini termasuk
nomor yang bukan nomor pertama ya. Kalau nomor pertama kan sudah pernah hilang ya, jadi ini sudah nomor yang kesekian, jadinya nggak ada kontak lagi gitu. Nah, semoga masukan saya ini, info ini, masukan ini bisa berguna juga ya gitu ya, kepada teman kita yang sakit seperti apa ya, seperti kutu air yang sudah parah ya. Karena saya pernah ya, waktu saya ada di Makassar, saya nggak pernah kena kutu air, tapi tiba-tiba pada waktu itu karena airnya mungkin ada jentik-jentik atau apa, saya kena. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu. Nah, itu saya luka-luka di celah-celah kaki, itu luka-luka dan gatalnya, aduh ampun dah. Saya sering nggak bisa tidur karena harus terganggu dengan gatal ini. Terus saya teringat waktu sebelum saya ke Makassar gitu, pernah minyak kelapa yang asli, terus kunyit, jangan kunyit bubuk yang sudah dikeringkan, tapi kunyit bener-bener kunyit yang masih basah. Nggak usah yang penting dicuci, nggak usah dibuang kulitnya juga nggak apa-apa. Kalau mau dikupas kulitnya juga nggak apa-apa, dipotong kecil-kecil, agak kasar juga boleh, diparut juga boleh. Nah, itu bener, saya sembuh langsung kering, dapat 2-3 hari aja udah kering. Disitulah saya bilang, memang dia agak anget-anget gitu ngasihnya, jangan sudah dingin, jadi agak anget-anget gitu, mungkin untuk matikan kuman-kuman kali ya, atau telur-telurnya kuman-kuman itu. Benar, sembuh. Sampai sekarang saya nggak pernah lagi sakit itu ya, walaupun sering cuci kaki apa, mungkin pada waktu itu airnya atau gimana nya. Nah, hal-hal seperti ini ya. Nah, kita berbagi itu nggak menghilangin apa yang ada dari diri kita. Jadi kita tetap tebarkan kebaikan, tebarkan kemurahan hati kita, karena kemurahan hati kita itu tidak bisa diukur dengan apapun yang ada di dunia ini. Orang kaya banyak, orang baik banyak, orang yang katakan levelnya lebih lebih beriman, yang kayak gimana pun tingkat imannya mungkin itu banyak. Tetapi berbagi kasih, berbagi kebaikan itu tidak dibatasi dengan semuanya itu. Ya, kita bisa berbagi dengan siapa aja. Kalau lihat teman kita lagi mungkin agak sedikit down, walaupun kita sendiri juga down, jangan sampaikan downnya kita juga kepada dia, kelemahan kita kepada. Kalau dia cerita sama kita, sambutlah dengan berusaha dengan sebaik-baiknya bahwa kita mau menguatkan dia, supaya dengan kita menguatkan dia, kita sendiri juga jadi kuat gitu. Kita sendiri jadi kuat. Kita mau belajar seperti itu ya. Semuanya hal-hal seperti itu, hal-hal yang baik lah buat kita ya. Oke, jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan yang bersih dengan sabun, jauhi kerumunan. Nah, kalau berbicara dengan masker ini ya, masker ini sebenarnya saya orang yang sebelum zaman COVID, beberapa tahun yang belum zaman COVID pun, aku orangnya memang suka pakai masker. Iya, suka pakai masker. Cuman dulu aku nggak pakai masker yang F95 gini atau apa gini, nggak. Aku biasa pakai masker medis itu ya. Aku biasa pakai itu. Kalau keluar aku suka pakai itu. Karena apa? Aku tuh orangnya nggak bisa mencium bau knalpot. Bau knalpot kendaraan. Bau knalpot kendaraan aku nggak bisa nyium itu. Kalau nyium itu aku pusing. Terus jadinya kayak sakit kepala tuh, kayak cenut-cenut gitu. Jadi berbicara pakai masker tuh aku enjoy aja, karena aku memang orangnya suka pakai masker. Boleh tanya sama teman-teman aku yang dulu menjadi tim, teman-teman aku suka pakai masker orangnya. Nggak tahu kenapa. Ya, salah satu alasannya itu aku nggak bisa menyium bau knalpot kendaraan, apalagi yang bahan bakarnya dari solar. Aku mabuk banget. Bukan karena mabuk kendaraan, bukan gitu, tapi aku nggak bisa lah begitu. Nah, itu salah satu hal yang mendatangkan kebaikan juga ya bagi aku. Jadi kalau sekarang ini kita wajib memakai masker kalau di luar, nggak jadi masalah bagi aku. Bahkan aku kadang-kadang
seharian full bisa ganti masker itu 2 atau 3 masker sehari. Karena aku begitu dari kalau olahraga aku nggak, kalau habis olahraga mandi sarapan aku udah pakai masker, pasti pakai masker. Nanti sampai siang cuci muka ganti masker, nanti sampai sore sampai ganti masker lagi, bisa 2 atau 3. Apalagi kalau aku dari luar gitu aku langsung ganti masker, cuci muka, cuci tangan. Itu tentang aku ya. Kalau Anda yang bagaimana juga nggak apa-apa, nggak ngikutin aku ya, sah-sah aja gitu ya, sah-sah aja gitu. Oke, sekali lagi ikutin terus ya konten-konten aku yang ada di YouTube. Ada mampir juga ke TikTok aku. Jangan lupa untuk selalu bantu aku ya, subscribe. Aku percaya kebaikan itu semua dilakukan dengan yang baik, pasti upahnya, hasilnya, bahkan balasannya juga baik. Terima kasih.